Solusi yang harus kita lakukan yaitu pada burung, jikalau pada burung ini kurang emosinya, sebaiknya kerodong kita lakukan pengerodongan untuk menaikkan faktornya pada burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Ada 5 penyebab pada burung murai batu ngokluk saja. Sudah tahun 2025 teman-teman. Kita harus mengerti rawatan pada burung murai batu. Ada penyebab hal yang kita harus ketahui. Yang pertama yaitu memang pada burung ini kekenyangan. Faktor kekenyangan pada burung bisa saja pada burung ini ngokluk saja. Tingkat birahi emosi pada burung pastol yang belum terlalu istilahnya faktor maupun birahi itu masih naik turun, sehingga pada burung ini kalau kita kenyangan terlalu banyak juga akan menimbulkan birahi dan sebagainya. Faktor ini bisa penyebab pada burung kekenyangan atau kita bisa mengurangi extra foodingnya. Yang kedua, pada burung ini yaitu kurang faktor emosinya. Pada burung yang bongkar isian tentu ada emosinya teman-teman. Jika emosinya belum mapan atau mentalnya, itu tentu pada burung itu sulit bongkar isian. Pada burung murai batu kita coba dengan mendekatkan dengan burung cendet teman-teman. Mungkin dengan ini burung dapat emosi, tetapi pada burung ini juga aman aja jika mentalnya pada murai ini aman teman-teman, tidak ada kendala dan burungnya tetap kondusif pada burungnya. Sebelah itu cendet, sebelah sana cendet, kita dekatkan. Ternyata pada burung murai batu cendet ini bukan suatu ancaman teman-teman bagi pada burung murai batu. Pada burung murai batu yang mentalnya itu bagus, dekat cendet pun ya aman-aman aja, karena dia dianggap bukan suatu ancaman atau musuhnya. Kecuali dengan murai batu lain, ini akan gacor teman-teman. Yang ketiga, pada burung murai batu yaitu tentang faktor tingkat kecerdasan pada burung. Masteran yang kita masteri belum masuk, ini ya nggak akan bongkar isian. Tiap burung mempunyai tingkat kecerdasan masing-masing. Ada yang tingkat kecerdasan pada burung ini lambat menyerap materi, ada pula yang mudah menyerap materi. Ini harus kita akali juga. Misalkan pada burung yang kurang cerdas menyerap materi, yang pemberian materi ya harus disesuaikan pada burungnya. Jika dia pada burung sukanya ngerol, misalkan pakai kapas tembak, kenari, kayak gitu, model-model ngerol seperti itu, ya kita harus masteri model ngerol. Ada juga pada burung yang sukanya tembakan. Dalam arti pada burung ini mudah sekali menyerap materi tembakan, kayak kolibri, kayak misalkan siri-siri, ataukah rambatan, atau cililin seperti itu. Jadi kalau kita masteri pada burung ini yang salah, kadang kita burung ini sukanya ngerol, kayak kenari, kayak kapas tembak dan sebagainya. Tetapi kita masteri model tembakan, dia nanti juga tidak akan menyerap materi. Model pemasteran juga kita harus perhatikan. Kadang kita masteri banyak malah tidak masuk. Kalau burung hidup saat di rumah, lebih baik burung itu masteran jangan banyak-banyak teman-teman. 1, 2, atau 3 saja sebenarnya sudah cukup, yang kira-kira pada burung ini mudah menyerap model roll atau model tembak. Itu sangat penting sekali teman-teman. Dan pemasteran yaitu tadi, kalau MP3 ya 1 lagu kayak gitu akan mudah menyerap materi. Untuk meningkatkan kecerdasan pada burung, bisa juga kita memberi vitamin kayak minyak ikan, kayak cacing, itu menambah peningkatan kecerdasan pada burung. Pada burung murai batu memang rawatan itu ya utama tidak
terlalu utama banget, tetapi ya juga berperan penting teman-teman. Hampir 60% itu perawatan itu harus kita lakukan. Meskipun ada burung yang terah bagus, ya memang ada burung ya kalau nggak ada itu kita merawat dengan mudah, nggak ada burung namanya burung bagus dan burung juara teman-teman. Jadi pada burung itu juga kita mengetahui pada burung ini meskipun terah bagus, itu kebanyakan ya ada juga terah bagus yang tidak semuanya bagus. Dalam arti meskipun terah juara anaknya, coba sama lihat, misalkan anak 7 kira-kira ya sudah bertelur apa-apa berapa tahap itu menghasilkan anak, paling yang bagus ya cuma 1-2, lainnya ya biasa aja teman-teman. Jadi memang faktor itu ya dominan, itulah pentingnya pada burung kita merawat. Meskipun burung bagus pun kalau kita tidak merawatnya, burung ini ya nggak akan jalan lapangan teman-teman. Ya silakan teman-teman coba sendiri, nanti akan tahu. Jadi itulah juga sangat pentingnya perawatan yang kita maksimalkan. Setidaknya kita sudah berusaha merawat pada burung. Kadang burung kita nggak tahu ini terahnya, tetapi kok bisa bagus dan juara itu banyak sekali, kayak muda hutan dan sebagainya. Kita terah yang nggak tahu juga tuh. Yang keempat yaitu pada burung metabolismenya pada burung ini terganggu. Dalam arti pada burung ini jikalau masalah kotorannya kurang bagus atau kurang sehat dan metabolisnya acak-acakan, ini juga pengaruh pada burung gimana mau emosi, gimana mau birahi, sedangkan metabolisme atau pencernaannya ini kurang bagus teman-teman. Jadi pada burung ini tentu dia males untuk berkicau atau menyerap materi itu lambat sekali karena kondisi kesehatan dan metabolisme kurang bagus. Ini penerapan ini bisa juga dengan penurunan extra fooding untuk metabolismenya yang kurang bagus. Tidak dalam arti tidak harus nol extra fooding, karena extra fooding dinolkan nanti asupan gizinya pada burung ini bisa saja kurang. Hanya burung tertentu yang bisa kita nol extra foodingnya. Misalkan terlalu banyak penumpukan extra fooding yang kita gonta-ganti dan sebagainya terlalu banyak, yang menumpuk pada burung akhirnya birahi dan emosi dan sebagainya, itu kita bisa nol extra fooding. Yang kelima yaitu pada burung yang harus kita lakukan, mencari pola mandinya. Pola mandi pada burung murai batu sangat menentukan juga, dimana pada burung ini mau berkicau atau mau bongkar isian. Pada burung yang misalkan kurang birahi, kurang emosi, malah kita mandikan, yang ada pada burung tentu ya jarang berkicau. Kecuali burung yang terlalu birahi atau faktor yang tinggi, itu bisa kita mandikan sering. Lihat pada kondisi tersebut pada burung, bisa seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali atau cuma 2 kali. Ini harus kita cari teman-teman. Jadi kalau burung yang sudah faktornya tinggi, ya mandinya kita rutinin dulu gimana hasilnya pada burung ini. Tapi kalau burung faktor nggak ada, birahi nggak ada, teman-teman mandikan, yang ada pada burung ini akan ngedrop teman-teman. Jadi birahi maupun emosinya mau naik, nggak jadi karena kita mandikan, sehingga suhu tubuhnya akan ngedrop. Ada beberapa solusi dari kelima penyebab burung ngukluk tersebut. Solusi yang harus kita lakukan yaitu pada burung, jikalau pada burung ini kurang emosinya, sebaiknya kerodong kita lakukan pengerodongan untuk menaikkan faktornya pada burung. Kalaupun kita biasanya menggunakan kerodong terlalu terang, ya rubah ke gelap. Karena pada burung bisa saja pada burung tertentu yang pengennya kerodong yang warna gelap, seperti biru dongker atau hitam atau double layer seperti itu. Burung akan meningkatkan burung agar faktornya naik dan emosinya naik seperti itu. Hal lain yang kita lakukan yaitu merubah pola pemberian jangkrik untuk hariannya. Jika pada burung ini terlalu berlebih, ya harus kita kurangi teman-teman. Nanti kalau enggak, ya malah ngukluk. Kadang terlalu banyak jangkrik pada burung ini malah ngukluk aja harian. Ada juga yang mintanya memang agak banyak. Dalam arti pada banyak itu paling ya 10 atau 12 ekor kayak gitu. Atau kita
kurangi di angka 44 atau 55 dan sebagainya. Cari enaknya pada burung tersebut. Hal lain yang kita lakukan yaitu dengan penjemuran. Pola penjemuran pada burung tentu yang kurang kurang bongkar isian. Biasanya pada burung ini emosinya tentu kurang. Biasa kita bisa penjemuran durasi kita naikkan 45 atau 45 menit ataupun 1 jam sesuai pada burung kekuatannya pada burung. Jadi teman-teman yang bisa mengukur pada burung seperti ini. Tadi kebanyakan kita juga bisa sauna, jemur sauna kerodong kering dan burung kering. Kita lakukan misalkan seminggu 2-3 kali teman-teman. Tadi kita lihat pada burungnya. Jangan terlalu berlebih, jangan terlalu kurang, harus kita cari. Ini sangat penting untuk penjemurannya. Yang hal lain, solusi yang terakhir yaitu sering dibawa ke lomba. Kita sering pada burung ini kita ajak jalan-jalan aja teman-teman untuk melatih pada burung ini. Kita jalan-jalan, bawa ke lapangan, di lapangan diperlihatkan atau buka kerodong tanpa dilombakan. Misalkan jarak dari gantangan sekitar 20 meter atau 25 meter, dilatih secara bertahap ataupun sekitar 15 meter dari gantangan. Jadi kita pertama kita ablak aja dulu, tapi tidak melihat murai dan sebagainya. Baru kita melatih sistem kerodong teman-teman. Di lapangan kita lakukan yaitu kita bawa aja, dibuka baru ditutup kembali, dikerodong, diberi pakan sesuai kita nyeting di lapangan. Itu sering aja seperti itu, misalkan 2 minggu sekali untuk burung yang dewasa atau burung yang pastolan, burung-burung yang muda 1 bulan sekali kita latih dulu. Dibawa ke lapangan pada burung ini gimana? Sudah mau bunyi atau belum kayak gitu. Nanti kita coba lagi seperti itu. Jikalau pada burung ini sudah mulai ada reaksi, faktornya sudah mulai ada, dan pada burung sudah mulai melawan, nah kita coba lombakan 1 sesi aja, jangan banyak-banyak, 1 sesi. Seperti itu kita latih seperti itu, atau kita ablak tapi agak jauh dari gantangan gitu untuk melatih pada burung ini di keramaian. Seperti itu sangat menimbulkan mentalnya dan akan faktor maupun emosinya akan naik teman-teman, akan mudah bongkar isian. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas yaitu tentang burung ngukluk saja teman-teman saat pastol. Kayak sering bawa lomba, tapi ya itu tadi kalau membawa harus hati-hati, takutnya burung cabul nanti kalau terlalu kita lombakan. Jadi mengenalkan lapangan dulu seperti itu, lama-lama pada burung ini akan bongkar isian. Jadi faktor usia juga pengaruh teman-teman, menentukan faktor maupun emosi maupun birahi pada burung ini akan timbul. Kadang pastol itu belum timbul, baru nanti setelah mabung 1 ini akan timbul emosi dan birahinya. Jadi seperti itu teman-teman, 5 faktor dari penyebab pada burung murai batu ngukluk harian maupun saat dilombakan. Itu aja teman-teman dari saya, semoga teman-teman kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Dan apa yang teman-teman rawat pada burung terus konsisten aja, suatu saat pasti pada burung akan monser teman-teman. Jadi setiap burung itu kalau kita ikhlas merawat, nantinya pasti ada atau dapat burung yang bagus. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.